Pak Rizky, kalau melihat Bojonegoro ini sudah kita ketahui ekonominya itu tergantung migas kan, Migas, benar. migas. Nanti ketika migasnya nanti habis, apa yang harus kita lakukan gitu nantinya? Tetap di perekonomian masyarakat seperti Hmm. UMKM. Nah, di Bojonegoro, Jawa Timur, kan budayanya yang ngopi, Mas. Ngopi, Dikit-dikit ngopi, dikit-dikit ngopi. Oh, sehari bisa 6 kali ngopi. Nggak semua bisnis harus menggunakan digital marketing. Oh, Tapi nggak ada salahnya semua bisnis mencoba menggunakan digital marketing. yang pas di Bojonegoro ini usaha apa, Mas? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radar Bojonegoro. Kita berjumpa lagi di edisi podcast kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu dari Universitas Bojonegoro ya, Bapak Muhammad Rizky Agustino. Selamat sore, Pak Muhammad Rizky. Selamat sore, Bapak Khozim. Selamat sore, Pak Rizky. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, Pak Rizky. Ini baru pertama kalinya Pak Rizky datang ke studionya podcast Radar Bojonegoro ini ya? Ini kedua kalinya. Oh, kedua kalinya? Yang pertama waktu pembukaan. Oh ya. Ada undangan untuk kampus Unigoro ke sini. Saya ikut juga. Oh gitu, kala itu ya? Ya, jadi ini kedua kalinya. Oh gitu. Siap Pak Rizky. Oke, Pak Rizky ini adalah dosen apa Pak Rizky di Unigoro? Saya dosen di Fakultas Ekonomi. Program studinya manajemen retail. Oh, manajemen retail. Manajemen retail. Kemudian mata kuliah yang saya ampu biasanya digital marketing dengan mata kuliah kewirausahaan. Dan kemarin terakhir inovasi keuangan, ada 3 mata kuliah. Oh, Pak Rizky ini dosen yang masih muda banget ya. Usianya berapa Pak Rizky ini? Usia kurang lebih 28 tahun. Oh, aduh, masih sangat muda. Asli mana Pak Rizky? Asli. Saya lahir di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Pasir. Lahir di sana tahun 94. Hingga S1 masih di Kalimantan Timur. Tapi aslinya orang Jawa. Oh, aslinya orang Jawa. Orang tua dua-duanya dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Merantau sana. Kemudian setelah S1 baru saya menginjakan tanah di Jawa dari tahun 2017. Oh gitu. Di Jogja, tepatnya kuliah waktu kuliah S2. Ya. Oh gitu. Oh, oke. Kemudian bekerjalah di Bojonegoro ini ya. Kemudian sebelum ke Bojonegoro saya sempat di Palembang 1 semester atau 6 bulan ngajar juga. Setelah itu baru ke Bojonegoro. Oke. Oke, Pak Rizky sebagai dosen yang mengampu ekonomi gitu Pak Rizky ya, mengampu mata kuliah ekonomi, mungkin kita sedikit berbicara tentang perekonomian yang ada di Bojonegoro. Perekonomian yang ada di Bojonegoro. Oke, Pak Rizky, sudah kita ketahui bahwa Bojonegoro ini memiliki anggaran pembelanjaan APBD yang besar gitu ya, 7 triliun gitu. 7 triliun gitu ya. Kalau Pak Rizky melihatnya perkembangan ekonomi di Bojonegoro saat ini seperti apa? Mungkin ekonomi seperti apa gitu? Untuk ekonomi, saya baca riset dari data BPS. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 kita mengalami penurunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Oh, mungkin karena disebabkan ya secara nasional ada COVID juga. Oh, 2020 sampai 2021 penurunan. Oh iya, betul lah. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi kita di Bojonegoro masih masih tergantung dengan sumber daya alam. Tapi menariknya di tahun 2021-22 ini ketika sumber daya alam dari migas itu mengalami penurunan, mungkin karena pengurangan atau segala macam, dari sisi non migasnya malah menaik. Kayak perdagangan, transportasi, pergudangan, jasa, produk segala macam itu malah menaik. Nah ini mungkin kedepannya malah bisa menjadi potensi pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro selain dari migas. Benar. Kita ada peluang di sana. Ternyata selain migas, mungkin kedepannya perekonomian di Bojonegoro juga bisa terbantukan dari bisnis-bisnis kecil-kecilan kayak UMKM dan segala macam. Dilihat dari data BPS tadi ada kenaikan dari sisi non migas. Oh gitu. Seperti itu. Oke, Pak Rizky, berapa persen porsi migasnya, ekonomi migas itu di Bojonegoro dibanding non migasnya berapa persen? Ketika nanti migasnya hilang bagaimana? Kalau yang migas saya baca 50%,14 kalau nggak salah. Masih didominasi sama migas. Oh gitu. Kita masih tergantung dengan migas. Sangat tinggi berarti ya, 50% lebih gitu ya. Separuhnya lebih tuh. Sangat mayoritas sekali, tapi di sisi lain kita juga harus optimis bahwa perekonomian selain migas tadi menaik.
Karena satu, kita didukung dengan infrastruktur yang saat ini sudah banyak berkembang, banyak pembangunan segala macam. Secara nggak langsung itu pasti akan memudahkan mobilitas perdagangan masyarakat yang punya bisnis kecil. Kemudian terakhir di Bojonegoro kan ada pembangunan yang seperti Malioboro di jalan apa ya? MH Tamrin. MH Tamrin. Oh, ramai sekali gitu ya? Ramai sekali. Walaupun kemarin saya baca artikel ada yang memojokkan pembangunan ini, kenapa sih kok harus mirip dengan Malioboro? Padahal Bojonegoro itu suhunya panas dibandingkan dengan Jogja. Itu sempat ada stigma negatif. Tapi secara ekonomi positif. Itu sangat positif sekali. Positif sekali ya? Kan ramai. Ramai. Malam hari coba jalan-jalan ke sana. Pernah? Sering? Sering saya keliling dengan teman-teman, ramai sekali. Secara nggak langsung kan dari sisi ekonomi, walaupun kita meniru, Bojonegoro setidaknya itu dari sisi ekonomi sangat membantu. Dan banyak berkumpul masyarakat di sana dan itu berpeluang untuk pedagang-pedagang kecil. Ini dari sisi ekonomi, tapi memang dari sisi lingkungan, karena ada penebangan pohon segala macam, namanya juga proses ada perubahan, pasti ada panas gitu ya. Iya, tapi kan sedang ditanami lagi pohon-pohon yang kemungkinan di waktu depan akan rindang lagi. Oke. Pak Rizky, kalau melihat Bojonegoro ini sudah kita ketahui ekonominya itu tergantung migas kan. Migas. Nanti ketika migasnya nanti habis, apa yang harus kita lakukan gitu, nantinya? Tetap di perekonomian masyarakat seperti UMKM, kita harus banyak mendukung program-program yang mendukung pertumbuhan dan percepatan UMKM. Sejauh ini selama tahun kemarin 2022 saya juga banyak terlibat terkait pengembangan UMKM. Selama tahun 2022 saya menjadi mitra kerjanya Dinas Perdagangan untuk menjadi narasumber yang memberikan wawasan terkait pemasaran digital. Saya hampir 1 tahun itu keliling kecamatan, Mas. 1 tahun di kecamatan. Apa aja yang disampaikan itu? Digital marketing. Digital marketing. Iya, jadi Dinas Perdagangan melalui kartu pedagang. Nah, benar. Kartu pedagang produktif ya. Itu untuk memberikan pendampingan, bimbingan teknis diserahkan di Dinas Perdagangan, kemudian Dinas Perdagangan mengajak saya sebagai mitra untuk memberikan narasumber. Hampir seluruh kecamatan sudah saya datangi untuk memberikan bimbingan teknis. Oke Pak Rizky. Digital marketing di Bojonegoro sendiri sambutannya seperti apa? Apa semua pengusaha atau UMKM itu juga memanfaatkan itu? Nggak semua bisnis harus menggunakan digital marketing. Tapi nggak ada salahnya semua bisnis mencoba menggunakan digital marketing. Digital marketing itu meliputi apa aja? Hanya promosinya aja atau memang transaksinya juga? Semua. Dari mulai mengenalkan produk, mengenalkan merek, hingga transaksi, hingga pelayanan setelah pembelian. Itu harus, bukan harus sih, itu ada konsepnya di dalam digital marketing. Mencakup semuanya. Nah, ini yang banyak saya berikan bimbingan ke pelaku UMKM. Tapi memang nggak semuanya cocok untuk menggunakan digital marketing. Apa yang mungkin nggak cocok untuk digital? Makanan basah itu nggak cocok ya? Iya, karena makanan basah itu kan biasanya kita langsung datang, makan di situ, senang, selesai, balik lagi. Oh gitu. Kemudian peserta saya kemarin di beberapa kecamatan adalah pedagang-pedagang yang di dalam pasar. Kayak jualan bawang-bawangan, sayur segala macam, kan itu nggak begitu relate dengan pemasaran digital. Tapi karena tugas saya adalah memberikan dampingan digital marketing terhadap semua pelaku UMKM di sana, jadi cara terakhir biar mereka tetap memiliki wawasan dan pengalaman terkait digital marketing adalah memaksimalkan WhatsApp. Yang mereka miliki WhatsApp itu? Iya, WhatsApp. Apa yang bisa dilakukan? Minimal update status. Itu aja? Iya. Bikin promo-promo menarik, bikin kata-kata yang menarik. Nah, itu bisa lumayan membantu. Itu pengalaman saya juga, karena COVID banyak pelaku UMKM yang berhenti. Karena COVID udah nyerah segala macam. Kemudian diundang sama Dinas Perdagangan, mengikuti BIMTEK, akhirnya muncul lagi semangat untuk hidup lagi. Nah, beberapa pelaku UMKM itu setelah bimbingan teknis 2-3 hari setelahnya mereka WA, Mas Rizky, saya mau bangunkan bisnis saya lagi, minta bantuannya segala macam. Nah, itu banyak terjadi.
Artinya kita punya semangat lagi nih Mas untuk membangkitkan UMKM dan tentunya berpengaruh besar terhadap perekonomian sebuah wilayah. Oke. Pak Rizky, ini mungkin anak-anak muda ya mau membuat usaha itu apa ya, mungkin yang harus dilakukan apa pertama kali? Apa memang harus langsung masuk ke digital marketing atau emang ya ikut-ikut seperti biasanya itu? Enggak dong. Mungkin anak-anak muda seperti anak-anak muda ini kan? Jadi ini yang sering kami bahas di mata kuliah kewirausahaan, khususnya teman-teman mahasiswa ataupun anak muda pada umumnya. Untuk memulai bisnis ada beberapa hal yang harus kita analisa. Yang pertama dari marketnya, yang kedua dari produknya. Nah, kita harus melihat misalnya dari marketnya, kita analisis marketnya dulu. Kira-kira di kecamatan A, anak mudanya ini cenderungnya apa, sukanya apa, atau di dalam masyarakat tertentu mereka menghadapi masalah apa. Nah, kita sebagai pengusaha harus bisa mencari solusi untuk mengatasi masalah mereka. Nah, ketika kita sudah punya produknya, kemudian masalah terselesaikan dengan produk kita, tanpa pemasaran yang berkeringat pun nanti pasti produk ini akan laris. Karena dibutuhkan. Karena dibutuhkan. Oh gitu, oke. Kita mencari kebutuhan di masyarakat dan menjadi solusi. Itu dari sisi riset pasar. Yang kedua dari riset produk. Bisa juga kita mulai dari riset produk. Misalnya di Bojonegoro ada satu produk yang sudah digemari banyak masyarakat, tetapi pada saat penggunaannya atau cara menikmatinya agak menyulitkan, kita bisa menjual produk serupa dengan modifikasi. Oh gitu. Nah, itu dari riset produknya. Jadi produk kita lebih berbeda dan lebih unggul dari produk sebelumnya. Kita melakukan inovasi di produk ini. Itu bisa jadi peluang juga. Seperti itu, kurang lebih cara memulai bisnis. Yang pas di Bojonegoro ini usaha apa Mas? Kalau berbisnis tuh jenis apa? Makanan? Paling banyak kan makanan? Atau yang lain kayak garmen dan lain-lain gitu? Makanan dan minuman yang paling banter. Paling banter? Saya lihat, saya keliling kota Bojonegoro, ketika ada pembukaan lahan untuk food court atau lapangan kosong, atau pasti makanan semua isinya. Kayak di mana ya, depan Polres itu, jajarannya mana depannya, ya? Polsek kota itu. Polsek ya. Stadion itu. Stadion, makanan semua. Paling 1-2 yang berbasis jasa, seperti bengkel segala macam. Sisanya makanan semua. Mereka bertempur di sana. Kenapa kok pengusaha UMKM itu mereka memilih makanan gitu? Kok nggak pakaian misalnya atau makanan apa? Karena mungkin kebutuhan primer. Oh gitu ya. Kita butuh mengunyah sesuatu, kita butuh makan dan segala macam, itu mungkin alasannya. Yang kedua mungkin karena masyarakat kita suka jajan, budaya kita ngopi nongkrong gitu ya. Nah, itu juga penting sebagai bagian dari riset. Kita harus mempelajari kebiasaan, kecenderungan, peluang segala macam untuk sebelum memulai bisnis kita harus pelajari ini dulu. Kalau kita bikin warung makan tapi warung kopi misalnya, tapi budaya kita bukan budaya masyarakat yang ngopi, ya kita akan susah payah. Karena belum ada budaya seperti itu. Nah, di Bojonegoro, Jawa Timur, kan budayanya yang ngopi Mas. Ngopi. Dikit-dikit ngopi. Oh, sehari bisa 6 kali ngopi. Nah, itu kan peluang dari kebiasaan itu adalah sudah satu peluang kita memanfaatkan budaya masyarakatnya. Oke. Mas Rizky, di kota-kota metropolis mungkin Surabaya atau mungkin Jakarta dan lain-lain yang besar gitu, kata Semarang itu perekonomiannya didominasi apa Mas? Bisnis seperti apa yang ada di mereka? Makanan atau memang yang lain-lainnya juga banyak gitu? Sebenarnya kalau masyarakat khususnya di sekeliling kampus, kayak kota-kota besar kan banyak kampusnya Mas. Karena saya juga berlatar belakang akademisi, juga banyak bersentuhan dengan kampus. Di kota-kota besar biasanya memang makanan minuman tadi karena kebutuhan mahasiswa segala macam. Tapi di sisi lain juga banyak jasa-jasa pakaian, kemudian karena banyak mahasiswa, otomatis mereka akan berpikir, pebisnis ini akan berpikir kebutuhan apa yang dicari mahasiswa. Itu sasarannya. Ya, makan minum itu ya? Iya, target marketnya adalah mahasiswa. Entah makan minum, entah percetakan, entah kaos segala macam, itu kan kebutuhan dasar mahasiswa berkuliah. Mungkin kesempatannya di sana. Seperti itu. Kalau di Bojonegoro cocoknya apa ya? Itu tadi makanan minuman tadi. Makanan minuman masih banter saya rasa. Masih banter ya. Masih banter. Oke Mas Rizky, ini Bojonegoro ini kita kembali lagi ya, ekonominya kan ditopang migas. Ditopang migas. Ini kira-kira apa Pak Mas Rizky? Mungkin yang harus dilakukan ketika nanti suatu saat itu migas kan habis.
Nah, Soto Mikaes kan habis. Nah, apa mungkin Bojonegoro itu bisa metropolis banget, menjadi kota yang besar, menjadi kota yang memiliki banyak pengunjung. Apa harus akan menjadi seperti itu, Bu? Oke, kita beranggapan migas habis ya. Di suatu saat pasti Suatu habis. saat pasti habis. Dari teori pertumbuhan ekonomi itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya ada IPM, Indeks Pertumbuhan Manusia. Nah, di Bojonegoro dari data BPS kita memang kategori tinggi, tapi belum sesuai dengan target. Jadi indeks pengembangan manusia tuh ada 4 level, rendah, sedang, ada 4 pokoknya. Nah, kita tuh masih masuk kategori tinggi, masih bagus. Oh gitu. Tapi belum nyampe target yang kita tuju. Target kita itu kalau nggak salah skornya 72 sekian, dan posisi kita saat ini masih di angka 70-an. 70-an. Masih masuk kategori tinggi tapi belum bisa sesuai dengan target kita. Nah, di wilayah sekitar kita juga masih perlu banyak belajar dengan wilayah-wilayah tetangga seperti Tuban dan Lamongan. Kenapa kok mereka bisa IPM-nya tinggi? Nah, kita perlu belajar lagi di sana sehingga ketika IPM sudah tinggi, ketika kemudian migas itu udah habis, kita udah persiap nih, manusianya sudah kompeten semua, katakanlah seperti itu. Jadi kita bisa mengikuti pertumbuhan ekonomi, kita bisa membangun peluang ekonomi yang baru dari sisi perdagangan dan segala macam, dan tidak tergantung dari migas lagi. Kalau IPM kita sudah handal. Jadi IPM itu satu-satunya kunci atau salah satu kunci? Salah satu kunci. Salah satu kunci. Ada IPM, ada jumlah pengangguran, ada lapangan pekerjaan, ada infrastruktur dan segala macam. Ada banyak sebenarnya. Cuma saya nggak begitu dalam di sana. Cuma yang paling awam itu dari IPM-nya, dari pengangguran segala macam. Oh iya, pengangguran ini kok menjadi masalah laten ya? Di mana-mana pasti ada. Jadi setiap tahun pasti ada. Meskipun job fair di mana-mana. Apa yang membuat pengangguran itu tinggi, Mas Ri? Apa emang nggak cocok orang itu? Pemuda ini tiba-tiba harus jadi sales gitu, mungkin lulusan S1 manajemen jadi sales motor, apa nggak cocok gitu? Minggu kemarin saya juga pernah riset angka pengangguran dulu ya. Angka pengangguran ternyata banyak didominasi lulusan SMP dan SMA. Meskipun sarjana ada ya. Walaupun sarjana ada, tapi SMP, SMA, SD digabungkan masih lebih tinggi daripada lulusan sarjana. Oh iya. Angka penganggurannya. Jadi mau nggak mau memang sekolah itu penting pertama. Iya. Untuk untuk masa depan yang lebih baik, untuk masa depan wilayah yang lebih baik, dan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Semakin banyak pelajar yang sarjana, daya serapnya itu akan lebih mudah. Dan ketika sudah bekerja, jenjang karirnya akan lebih cepat. Oh iya, oke. Itu mutlak. Oke. Karena dianggap mampu kan gitu. Mampu, bener. Okay. Jadi mungkin untuk bisa mandiri terlepas dari migas, IPM kita harus diperbaiki. Banyak masyarakat Bojonegoro yang mulai berkuliah dan segala macam, ya, seperti itu. Dan pengangguran tadi apa yang menjadi penyebab pengangguran itu? Yang pertama mungkin ketidakcocokan antara pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan sama perusahaan. Kemudian yang kedua, jumlah lowongan pekerjaan yang terbatas. Tentu saja kita misalnya di Bojonegoro hanya banyak lulusan SMA dan sederajat. Kemudian perusahaan mencari yang lulusan S1, kan udah nggak cocok nih. Nah, seperti itu mungkin yang paling umum, ketidakcocokan. Kualifikasi tadi ya? Iya, kualifikasi. Seperti itu. Tapi sebenarnya kita juga wajib menjadi pemuda yang bisa berwirausaha. Itu juga penting banget digencarkan di sebuah wilayah. Ketika lulus kuliah atau lulus sekolah, kita nggak 100% harus menjadi pegawai. Tapi gimana caranya, yuk kita menjadi wirausaha. Di sisi lain kita bisa mendapat perekonomian, dan di sisi lain kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Oh gitu. Oke, Baris, idealnya enaknya mana? Bukan ideal, enaknya mana? Jadi pengusaha atau jadi pekerja? Jadi berkarir atau berentrepreneur? Berkarir dan entrepreneur. Plus minusnya ada di posisi itu. Apa ya sebenarnya? Gimana? Ada orang yang milih bekerja dulu dengan mindset aku kerja dulu mencari modal. Ketika modal saya sudah cukup, saya resign kemudian buka usaha. Oh gitu.
Ada memang yang teman-teman yang masih muda-muda, memang dari sananya sudah punya mindset aku harus berwirausaha. Nah, tergantung dari masa sekolah dia, apakah dia pernah bersentuhan dengan yang namanya dunia berwirausaha atau enggak. Nah, selama dia kuliah SMA misalnya dari kelas 1 sampai kelas 3, pernah mencoba bisnis segala macam, kemungkinan ketika lulus mereka akan tetap memiliki mindset ingin berwirausaha. Seperti itu. Tapi nggak ada salahnya juga kita langsung bekerja. Lebih sulit yang mana sebenarnya? Berkarir atau berwirausaha? Tantangannya lebih berat yang mana? Sama sulitnya. Sama sulitnya. Tergantung kita milih kesulitan yang mana. Untuk berkarir, sulitnya adalah saya ceritakan pengalaman pribadi. Saya dulu ketika lulus kuliah, mungkin hampir 1000 lamaran yang saya kirim. 1000 lamaran? Hampir 1000 lamaran yang saya kirim. Kampus semua? By email, cari kerjaan itu. Kampus semua itu enggak? Maksudnya? Di kampus semuanya enggak? Enggak. Di semua perusahaan yang buka lowongan. Oh gitu. 1000? Saya hampir kirim lewat email. Ngirim lewat email, aplikasi dan email. Itu sangat stres sekali. Menunggu lamaran, tes gagal, tes gagal. Sampai 1000? Hampir 1000. Selama 1 tahun. Dan gak nyerah itu ya? Akhirnya ya tetap berikhtiar. Oh gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kesulitan ketika kita ingin lulus kuliah atau lulus sekolah ingin menjadi pekerja. Kita bersaing dengan ribuan orang di luar sana di Indonesia yang ingin berebutan di satu posisi di sebuah perusahaan. Ini kesulitan pertama. Yang kedua, saya pernah ditawari kerja di Medan, tapi nggak jadi. Kendalanya orang tua jangan kejauhan. Terlalu jauh. Iya, saya juga pernah hampir keterima kerja di Sulawesi pertambangan, tapi orang tua jangan kejauhan segala macam. Nah, ini tantangan kedua. Kita bisa melamar kemanapun, tapi belum tentu dipersetujui sama keluarga dan segala macam. Ini sebuah tantangan juga. Penempatannya jauh sekali dari keluarga. Oke. Kemudian untuk berwirausaha, tantangannya adalah mungkin alasan klasiknya adalah kurangnya modal. Minimnya modal. Minimnya modal. Tapi sebenarnya untuk di era sekarang semua kan serba digital. Kita bisa menjadi reseller, bisa apapun bisa. Bahkan teman-teman di Unigoro itu ada selebnya, seleb TikTok, cuma TikTok, live TikTok, giveaway sehari seminggu mungkin bisa 2 jutaan dia dapat. Enak. Udah muncul di sini ya. Udah muncul di sini. Sebenarnya sulitnya sama. Tapi tantangan terbesar di berwirausaha itu adalah mindsetnya dulu. Pantang menyerahnya itu dulu. Gitu. Harus diperkuat. Kayak misalnya saya mau ke alun-alun, kemudian di jalan saya bocor ban. Saya kan punya 2 pilihan. Berhenti di situ atau saya nambal ban dan lanjut ke alun-alun. Nah, sama seperti berwirausaha. Kalau kita menghadapi kendala, artinya harus ada yang diperbaiki biar nyampe tujuan, biar nyampe alun-alun tadi, bukan malah berhenti. Nah, itu. Jadi berwirausaha itu harus ada tujuannya dulu. Tantangan itu pasti ada, tergantung mindset kita kuat atau enggak ke tujuannya tadi. Ini yang paling berat. Masalah rezeki pasti ada. Yang namanya ada penjual pasti ada pembeli. Ini tantangannya itu. Tantangannya itu, mindsetnya. Jatuh bangun segala macam. Teman-teman saya yang basicnya wirausaha juga ceritanya pasti sama. Bangkrut, ketipu, nggak laku, pasti ada. Bangkrut, ketipu dan nggak laku, itu pasti ada. Dan menurut saya semua wirausaha itu harus mengalami hal itu. Masa begitu? Harus. Karena pengalaman itu ya? Karena ini anggap saja sebagai biaya belajar. Anggap saja kayak bangkrut, ketipu itu biaya belajar. Kedepannya biar kita bisa evaluasi. Kedepannya ketika satu saat bisnis kita udah gede, kita sudah punya pengalaman buruk tadi. Jadi nggak akan terulang sebelum kerugiannya lebih besar. Itu harus. Menurut saya itu harus. Oke. Pak Rizky, kita kembali lagi ke Bojonegoro. Ini kan APBD masih cukup besar. Apa yang harus dilakukan? Mungkin ada saran-saran untuk pemerintah gitu. Mungkin apa yang harus diperkuat lagi di sektor perekonomian kan gitu. Pertama infrastruktur mungkin sudah jalan ya. Tinggal penyelesaiannya saja itu menurut saya udah bagus. Mau nggak mau infrastruktur itu berperan penting terhadap perekonomian, transportasi, mobilitas segala macam. Karena perdagangan nggak mungkin
nggak ada distribusi, pasti ada pengiriman barang segala macam dari daerah terpencil dan segala macam. Apalagi saya kan besarnya di Kalimantan dengan infrastruktur yang nggak semaju Jawa. Saya merasakan gimana susahnya ketika kita kekurangan infrastruktur. Jalan becek dari sana gitu ya. Jadinya saya tuh secara pribadi, karena saya juga pendatang di sini, senang ketika ada wilayah yang fokus mengembangkan infrastrukturnya. Nah, kemudian yang kedua, IPM-nya tadi. Ketika infrastruktur udah selesai, yuk kita fokus di IPM. Pengembangan manusianya, indeks pengembangan manusia, biar masyarakat kita tuh pintar-pintar, punya wawasan yang luas dan segala macam, sehingga bisa menimbulkan potensi-potensi lain selain ketergantungan dengan migas tadi. Jadi IPM itu meningkatkan usia sekolah gitu ya? Indeks pembangunan manusia itu ada empat variabel. Yang pertama usia hidup, kemudian lama sekolah dan rata-rata sekolah itu berapa tahun, kemudian pengeluarannya. Nah, di sini di empat ini duanya adalah terkait pendidikan. Berapa banyak yang berpendidikan, berapa rata-rata masyarakat di sebuah wilayah itu menjalani pendidikan. Ini penting nih. Oh gitu. Makanya kemudian kayak ada beasiswa dari pemerintah segala macam. Dengan anggaran 7T ini kan harusnya bisa banget nih untuk menggelontorkan sekian banyak dana khusus untuk menyekolahkan teman-teman kita di masyarakat di Bojonegoro untuk biar ilmunya, wawasannya nanti IPM-nya naik gitu. Iya, IPM-nya bisa naik. Oke, infrastruktur, IPM apa lagi? Pengangguran, pekerjaan. Oh iya, pengangguran itu tadi ya. Angka pengangguran itu ditekan. Angka pengangguran ditekan. Cara menekan pengangguran tetap membuka lapangan pekerjaan atau berwirausaha? Dua-duanya dong bisa. Dua-duanya. Oh gitu. Itu baik pekerjaan yang ada di dalam daerah atau yang di luar daerah. Jadi orang-orang sini merantau semua gimana itu? Misalnya, ada kan di satu daerah yang orangnya merantau semua. Selama KTP dia Bojonegoro, itu terhitung sebagai warga Bojonegoro dan itu masuk dalam IPM perhitungan. Oh gitu. Tapi kalau hanya pekerjaan, paling yang terdampak hanya satu orang. Oh gitu. Beda dengan berwirausaha, kita bisa menyerap karyawan, beberapa orang lah, bahkan bisa ratusan ribuan. Bener. Nah makanya kalau kita bandingkan mana yang lebih baik antara bekerja dengan berwirausaha, saya lebih memilih berwirausaha karena dampaknya akan lebih banyak. Apalagi seluruh operasional bisnisnya tergantung dengan sumber daya yang ada di dalam wilayah. Misalnya kita punya bisnis dan bahan bakunya juga dari wilayah Bojonegoro, kan pasti yang memiliki bahan baku juga terdampak ekonomi. Hasil pertanian misalnya. Nah, misalnya hasil pertanian kan juga bagus untuk pertumbuhan ekonominya. Oke, Mas Rizky. Soal investasi Mas ini, bagaimana? Mungkin cocok gak Bojonegoro itu investasi mungkin bidang usaha tertentu, pabrik apa di sini gitu? Atau emang ada infrastrukturnya masih perlu dibangun lagi gitu untuk investasi? Kalau infrastruktur tetap harus mengalami pembangunan setiap saat. Tetap harus ada pembangunan segala macam. Kemudian kalau untuk investasi, saya nggak begitu paham letak wilayah kita ini sebenarnya potensial atau enggak untuk investasi. Karena tapi juga punya potensi karena kita bersebelahan dengan provinsi Jawa Tengah. Kemudian kita juga menjadi penghubung antara Jawa Tengah dan Jawa Timur melalui Lamongan segala macam. Itu mungkin juga salah satu peluang untuk berinvestasi. Misalnya kayak pergudangan, kemudian untuk tekstil segala macam. Kemudian UMR kita kan juga nggak begitu memberatkan pengusaha. Iya betul juga itu salah satu peluang gitu ya. Hanya memang kalau kita lihat di Bojonegoro kan tidak banyak pabrik-pabrik ya. Banyak pabrik seperti daerah Pantura itu kan pabrik kan itu. Kawasan industri. Atau emang pengusaha-pengusaha itu meliriknya begitu, dekat laut atau dekat jalur yang besar gitu? Tergantung bisnisnya. Kalau bisnis yang besar kemudian butuh transportasi yang besar banget itu kemudian butuh jalur laut mungkin untuk bisa memuat lebih banyak. Butuh tongkang gitu, kapal gitu ya. Sama kayak di Kalimantan juga kan banyak pertambangan, nggak mungkin kan kita pakai mobil harus lintas provinsi, jadinya harus pakai tongkang, kapal segala macam untuk transportasinya. Penting. Oke. Mas Rizky Agustino, terima kasih banyak sudah berkunjung ke Radar Bojonegoro. Nanti kita bahas
tema-tema lainnya lagi ya yang lebih seru sebenarnya tentang perekonomian, tentang mungkin kita lebih seru lagi ke depan kita bahas tentang seleb yang ada di selebgram atau seleb bisnisnya itu menarik tuh. Oke Mas Riri, kalau gitu terima kasih banyak kunjungannya. Oke sahabat Radio Bojonegoro, hari ini cukup menarik sekali apa yang kita bicarakan. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa menginspirasi dan menjadikan pengetahuan bagi kita semua. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.